Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada kesempatan yang lalu sedikit kita sampaikan berkaitan dengan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara syariah, secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi, dan salah satu di antara sasaran utama yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keluarga dekat, keluarga yang paling dekat dengan beliau, yaitu istri dan pamannya serta yang lainnya. Disadari ataupun tidak disadari jemaah sekalian, perkembangan 3 tahun dakwah sirriyah, dan dakwah sirriyah itu bisa dikategorikan sebagai dakwah fardiyah, dakwah yang dilakukan orang per orang, dakwah yang dilakukan individual. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengawali dakwah fardiyah sendiri, beliau mengajak yang lainnya, dan kemudian sahabat yang lain pun mengajak yang lainnya sendiri-sendiri. Ya, maka disadari dan tidak disadari seiring dengan perjalanan waktu ada keistiqomahan di dalam menyampaikan dakwah, ada mutaba'ah, ada perhatian yang serius terhadap orang-orang yang dituju agar kemudian mereka masuk ke dalam Islam. Disadari ataupun tidak disadari jemaah sekalian, di perkembangan 3 tahun itu sangat dirasakan perkembangan orang-orang yang masuk di dalam Islam. Bahkan jemaah sekalian, informasi tentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara sirriyah pun didengar oleh paman-paman beliau yang lainnya, baik oleh Abu Thalib dan Abu Lahab. Tetapi Abu Lahab melihat bahwasanya itu bukan suatu ancaman, bukan suatu ancaman bagi dia dan bagi kelangsungan bangsa Quraisy saat itu. Maka kemudian mereka tidak terlalu menggubris tentang kegiatan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala, marrat salasa sanawat ala dakwah wa hiya la tazalu sarriyatan wa fardiyah. Di antaranya, sebagaimana yang disampaikan oleh ahli sejarah bahwa 3 tahun berlalu masa dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara rahasia dan perorangan. Takawwana khala jama'atan minal mu'minin istajabu li Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam wattaba'uhu. Kemudian jemaah sekalian, mereka terkumpul beberapa orang-orang yang beriman. Terkumpullah beberapa orang-orang yang beriman dan kemudian mereka mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya summa nazala ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam al-amru bil jahri dakwah. Sampai akhirnya turun perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar dakwah itu disampaikan secara terang-terangan. Amrun yu'lan da'watah. Maka beliau memulai mengiklankan, menyampaikan dakwah itu dengan terang-terangan. Wa annahu nabiyyun mursalun. Dan ke setiap orang yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan nabiyyun mursalun. Saya adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah. Wala yajhar bi asma'i sahabah. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan atau masih menyembunyikan sahabat-sahabat yang lain yang telah mengikuti dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala biman ittaba'ah wastajaba lahu. Dan tidak Rasulullah menyebutkan kepada mereka yang telah menerima dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bal baqiya hadza sirran la yu'lan khaufan
ya ala man istajaba min idza'il kuffar. Ya, tentu jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih merahasiakan siapa-siapa sahabat-sahabat yang telah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lain adalah ya min idza'il kuffar wa i'tidatihim. Ya, apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menjaga keamanan mereka dan kemudian gangguan dari orang-orang kafir. Jadi beliau menyampaikan dengan sendirian, menyampaikan kepada setiap orang, dan kemudian Rasulullah tidak menyebutkan orang-orang yang telah mengikuti dakwahnya, sehingga ya orang-orang musyrikin Quraisy tidak tahu siapa orang-orang yang telah mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana awwalu ma nuzila bi sya'ni ilani dakwah wa huwa qauluhu ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, dan ayat pertama dalam beberapa riwayat jemaah sekalian yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam misi dakwah jahriyah, ya, dalam misi dakwah terang-terangan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Allah berfirman, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Dan berilah peringatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada siapa? Al-aqrabin, kepada keluarga yang terdekat ya denganmu. Ya, sebagaimana juga jelaskan dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya. Qalat lama nuzilat wa anzir ashiratakal aqrabin. Tatkala, kata Aisyah, tatkala surat itu, ayat itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan kepada keluarga-keluarga dekatnya, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meresponnya dan langsung berkata, "Ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad, ya Safiyah binti Abdul Muttalib, ya Bani Abdul Muttalib, la amliku lakum minallahi syai'a, saluni min mali ma syi'tum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Fatimah binti Muhammad, ya Safiyah binti Abdul Muttalib, wahai Safiyah binti Abdul Muttalib. Safiyah ini sekalian adalah merupakan anak daripada Abdul Muttalib. Ya. Kemudian ya Bani Abdul Muttalib, wahai anak-anak keturunan dari Abdul Muttalib, la amliku lakum minallahi syai'a. Aku tidak memiliki apapun. La amliku lakum minallahi syai'a. Aku tidak memiliki apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saluni min mali ma syi'tum. Ya, jika kalian ingin meminta harta kepadaku, maka mintalah sesukamu. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki harta. Ya, kemudian juga disebutkan oleh Abu Hurairah, jemaah sekalian, lama unzilat hadhihi surah, ya, lama anzalat hadhihi ayat. Tatkala ayat ini turun, wa antir ashiratakal aqrabin, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a Quraisyan fajtami'u. Rasulullah memanggil, mengajak, mengumumkan kepada orang-orang Quraisy fajtami'u, dan kemudian mereka berkumpul. Ya. Fa'am wa khas, ada yang berkumpul secara umum, mereka berkumpul rame-rame. Wa khas, dan ada orang-orang yang dikumpulkan secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kemudian bersabda, ya Bani Ka'ab bin Lu'ai, ya wahai Bani Ka'ab bin Lu'ai, ya anqidhu anfusakum minan nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Marrah ibnu Abdi Ka'ab, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai Bani Marrah bin Ka'ab, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdi Syam, anqidhu anfusakum minan nar.
ya Abdi Manaf anqidhu anfusakum minan nar, ya Bani Hashim anqidhu anfusakum minan nar, ya Bani Abdul Muttalib anqidhu anfusakum minan nar, ya Fatimah anqidhi nafsaki minan nar, fa inni la amliku lakum minallahi syai'a ghairu anna lakum rahman sa'uyiliha ya bailaha. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada semua kaum keluarga terdekat ya dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dengan mengatakan bahwasanya wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Manaf, wahai keturunan Abdul Manaf, wahai keturunan Bani Hashim, wahai keturunan anak-anak keturunan dari Abdul Muttalib, iya anqidhu anfusakum minan nar, ya selamatkan diri kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari panasnya api neraka. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Ya, sesungguhnya saya tidak memiliki kekuatan untuk mencegah kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, ghaira anna lakum rahman, ya selain ya hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelamatkan kalian, maka ya segeralah kalian ya bergabung maka segeralah kalian mengikuti apa yang aku sampaikan kepada kalian. Ya. Juga jemaah sekalian disebutkan oleh Abdul Muttalib ya, dari Ali bin Abi Thalib, dari sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib, tatkala Rasulullah mengumpulkan semua keluarga sanak famili dari Abdul Muttalib, fihim rahdun kulluhum ya'kul jaz'ah wa yashrabul farq. Ya, tatkala Rasulullah mengumpulkan keluarga Bani Abdul Muttalib dan kemudian mereka dikumpulkan dengan disiapkan berbagai macam aneka makanan, ya'kul jaz'ah, dan kemudian disiapkan jaz'ah, kambing muda, wa yashrabul farq, dan kemudian mereka disiapkan air minum yang cukup banyak. Qala, kemudian beliau mengatakan, fa sana'a lahum maddan min ta'amin fa aqulu hatta syabi. Dibuatkan makanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mereka makan sampai mereka kenyang. Qala, kemudian ia mengatakan, wa baqiya ta'am kama huwa lam yamsi. Ya, aku makan yang tadi aku makan, tapi aku seperti tidak pernah makan seperti ini. Ya. Wa baqiya syarab ka'annahu lam yamsi. Dan aku minum minuman tadi seolah-olah aku tidak minum, aku belum pernah minum minuman tadi. Kemudian mereka mengatakan, sesungguhnya aku makan itu hanya sedikit yang kuambil, tapi kenapa perutku terasa kenyang? Dan kenapa ketika air minum yang kuambil hanya sedikit? Ya, kata mereka, tetapi air minum itu menghilangkan rasa haus dalam diri mereka. Padahal Nabi SAW hanya menyiapkan gelas kecil-kecil untuk mereka, agar kemudian air yang disiapkan cukup bagi mereka, karena mereka berkumpul sekitar 45 atau sampai 55 orang dari keluarga Abdul Muttalib. Ya. Mereka merasa keheranan, ya, undangan Nabi SAW dengan tiba-tiba, makanan ala kadarnya, ya, dengan jumlah yang tidak banyak, tapi bisa mengenyangkan perut-perut mereka. Nah, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu di antara mukjizat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulai ditampakkan oleh Allah kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Ya. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga beliau mengatakan, ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa wahai Abdul Muttalib, ya, disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdul Muttalib, wahai anak-anak keturunan Abdul Muttalib. Ya, kalau tadi beliau hanya mengajak di antaranya adalah secara khusus ada kepada keluarganya Abu Thalib, dan secara umum kemudian beliau mengajak kepada seluruh keluarganya Abdul Muttalib.
Berarti kalau keluarganya Abdul Muthalib ini berkaitan dengan paman-paman beliau yang lain. Ya. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian secara khusus dan kepada umat manusia secara umum. Dan persaksikanlah la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu jemaah sekalian, yang hadir ada Abu Lahab. Ya, ada Abu Lahab. Kenapa? Karena keluarga Abdul Muthalib di antaranya adalah ada Abu Lahab yang merupakan paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan bahwasanya, sungguh kalian telah menyaksikan, telah melihat pada diriku tanda-tanda kenabian. Ya, maka siapa di antara kalian yang akan membaiat saya untuk menjadi saudara dan sahabat saya? Jadi Rasulullah menawarkan kepada mereka, siapa di antara kalian yang mau membaiat saya, ya, untuk menjadi saudara, keluarga dan sahabat-sahabat saya. Jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali mengatakan, ya, tidak ada seorang pun yang bangkit dari tempat duduknya, ya, ketika Rasulullah mengatakan, siapa di antara kalian yang mau membaiat aku agar aku menjadi saudara dan keluarga kalian, ya, dengan keyakinan bahwasanya aku adalah seorang nabi dan seorang rasul. Kata Ali bin Abi Thalib, jemaah sekalian, ya, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang berdiri menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya aku berjalan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sementara saya adalah anak yang paling muda di antara mereka. Ya, karena Ali bin Abi Thalib ini jemaah sekalian salah satu di antara anak Abu Thalib yang paling muda, atau di antara anak-anak dari paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling muda. Ya, Ali bin Abi Thalib. Nanti setelah itu ada namanya Ibnu Abbas yang merupakan anak daripada Abbas, juga merupakan anak kecil yang mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Nabi? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ijlis, duduk. Kamu duduk saja di situ. Kemudian Rasulullah mengulangi lagi pertanyaan, siapa di antara kalian, ya, siapa di antara kalian yang meminta untuk dibaiat? Ya, kalau tadi Rasulullah menawarkan, siapa di antara kalian yang mau membaiatku? Maka tidak ada yang menjawab kecuali Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah menyuruh duduk kepada Ali. Kemudian Rasulullah mengulang dengan pertanyaan yang sedikit berbeda, siapa di antara kalian yang minta untuk dibaiat? Ya. Kemudian tidak ada seorang pun yang berdiri kecuali aku, kata Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ijlis, duduk. Kemudian Rasulullah mengulang lagi, siapa di antara kalian yang, ya, siapa di antara kalian yang ingin aku baiat? Dan siapa di antara kalian yang ingin membaiatku? Maka jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya karena tidak ada lagi yang berdiri saat itu kecuali Ali bin Abi Thalib, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ali bin Abi Thalib, saat itu Rasulullah meletakkan tangannya di atas tangan saya dan memegang kepalaku dan kemudian menyatakan baiat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, ini juga salah satu keberanian Ali bin Abi Thalib terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun dia adalah anak kecil, tapi dia bisa memperlihatkan keyakinannya, ya, menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan keluarga besarnya, termasuk di dalamnya ada Abu Lahab, ya. Nah, jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, bahkan ya, disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, oleh Ibnu Abbas sebutkan, bahkan juga di dalam buku-buku sirah juga disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kerabat-kerabat dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib dalam sebuah undangan pesta. Ya, dalam buku-buku sejarah dikatakan di antaranya hadir adalah Abu Lahab. Ya. Dan Abu Lahab terlebih dahulu berbicara sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara. Karena dia adalah orang yang senior, orang yang paling, ya, ditokohkan,
Maka sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, maka Abu Lahab ya yang pertama kali ya berbicara. Ya. Apa kata Abu Lahab jemaah sekalian? Dia mengatakan, mereka yang hadir di sini wahai Muhammad adalah paman-paman kamu dan anak-anak paman kami. Ya. Wahai Muhammad, bahwa yang hadir di sini adalah paman-paman kamu, orang tua kamu dan anak-anak dari paman-paman kamu. Maka silahkan bicara wahai Muhammad dan tinggalkanlah anak, maka mereka lebih mudah untuk bersatu padu menyerangmu dan dibantu oleh kabilah Arab lainnya untuk mengeroyokmu. Saya tidak pernah mengetahui dari orang-orang yang membawa ajaran yang lebih buruk dari apa yang kamu bawa dari kabilah ayahmu. Jemaah sekalian, jemaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Lahab langsung faham dengan ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan la ilaha illallah, ya, tidak ada yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Abu Lahab, karena dia adalah orang cerdas, berpikir panjang maju ke depan. Jika mereka menyembah Allah semata, maka salah satu usahanya akan rusak. Kenapa? Karena yang disembah bangsa Quraisy adalah berhala. Sementara salah satu produk jualan Abu Lahab adalah ya berhala. Kemudian jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam ya ketika mendengarkan Abu Lahab mengatakan itu di dalam majlis tersebut. Kemudian beliau ya pada kesempatan yang lain kembali memanggil mereka. Jadi ketika Rasulullah ya mengajak mengumpulkan orang-orang dan kemudian diingatkan oleh Abu Lahab berkaitan dengan apa yang disampaikan, dan Rasulullah hanya terdiam. Kemudian suatu hari ya dipanggil lagi orang-orang untuk berkumpul dan kemudian dia mengatakan a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, wa amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa tawakkaltu 'ala Allah, dan aku bertawakal kepada Allah. Ya, asyhadu alla ilaha illallah. Persaksikanlah ya sesungguhnya tidak ada yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ya maka Allah Subhanahu wa taala kemudian ya dia pun berkata, ya sesungguhnya orang yang baik tidak akan membohongi keluarganya. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang baik tidak akan membohongi keluarganya, dan demi Allah tiada ilah, tiada yang hak disembah kecuali Allah. Sesungguhnya saya adalah Rasulullah dan saya diutus kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Demi Allah, suatu saat pasti kalian akan mati seperti kalian tidur, dan kalian pasti dibangkitkan seperti kalian bangun dari tidur, dan kalian akan dihisab terhadap apa yang kalian lakukan. Dan setelah itu hanya ada dua tempat kembali, surga selama-lamanya atau neraka selama-lamanya. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kemudian Abu Thalib mengatakan, ya ketika pernyataan Abu Lahab tadi yang keras sikapnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib mengatakan, ya dia mengatakan bahwasanya ya kami sangat suka menolongmu. Ya, kata Abu Thalib, ya, aku sangat suka menolongmu dan kami telah menasehatimu. Kami sangat mempercayai ucapanmu. Jadi Abu Thalib ini jemaah sekalian, ya dia adalah orang yang menolongnya, dan saya sudah menasehati tentang apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah. Tapi di sisi lain, kata beliau, kata Abu Thalib, saya percaya dengan ucapanmu, dan mereka itu adalah kabilah dari ayahmu telah berkumpul semua, dan saya hanyalah seorang dari mereka. Tetapi kata Abu Thalib, sayalah orang yang merespon terhadap apa yang kamu inginkan. Maka lakukanlah apa yang diperintahkan kepada kamu dari Tuhanmu, dan lakukan apa yang diperintahkan kepada kamu. Demi Allah, saya akan selalu menjagamu dan membelamu. Tetapi secara prinsip, saya tidak mungkin meninggalkan agama nenek moyangku. Jadi ya Abu Thalib ya merespon perkataan Abu Lahab ya berkaitan dengan sikap dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dan ketika Rasulullah menyampaikan tentang ajakan dakwah tersebut, Abu Lahab mengatakan bahwasanya saya yang akan menolongmu, yang akan membelamu, walaupun secara prinsip saya tidak akan berada dalam agamamu. Ya. Maka apa kata Abu Lahab jemaah sekalian? Abu Lahab mengatakan, demi Allah, ini adalah mas'alatun kabirah, ini adalah masalah besar, maka selesaikanlah dia sebelum orang lain menyelesaikannya. Jadi Abu Lahab langsung bersikap keras kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Abu Talib? Demi Allah, kami akan membelanya sampai titik darah penghabisan. Nah, ini dua paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita melihat paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbagi tiga, ya, dalam menyikapi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman, membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada paman Nabi yang membela Rasulullah tapi tidak beriman. Dan yang ketiga adalah ada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak beriman dan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka jemaah sekalian? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman, membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian Al-Abbas. Walaupun Abbas ini jemaah sekalian, hijrahnya di detik-detik terakhir saat Rasulullah akan melakukan penyerangan ke Mekah. Jadi saat orang-orang Mekah melanggar perjanjian dengan orang-orang Madinah, dan kemudian Rasulullah membawa pasukan sekitar 10.000 orang menuju Mekah. Maka dalam perjalanan saat akan sampai ke Mekah, bertemulah dengan Abbas yang saat itu akan menyusul hijrah ke Madinah. Jadi Abbas itu bertemu dengan Rasulullah di tengah perjalanan saat akan hijrah. Kemudian paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memusuhi Rasulullah, yang membela Rasulullah tapi tidak beriman, dialah Abu Talib. Dialah Abu Talib. Dan ada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak beriman tapi justru kemudian memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, makanya Abu Talib mengatakan, wallahi lama anahu ma baqina. Demi Allah, kata Abu Talib, saya akan membelamu sampai titik darah terakhir, kata Abu Talib. Dan juga disampaikan jemaah sekalian oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala tatkala turun wa anzir ashiratakal aqrabin. Tatkala turun ayat yang menyebutkan tentang perintah untuk menyampaikan dakwah ini kepada keluarga dekatnya, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta sa'ida Safa. Maka Rasulullah keluar rumah, naik ke bukit Safa. Fahatafa ya sabahah. Kemudian Rasulullah berteriak, ya sabahah. Jadi jemaah sekalian, orang Arab itu dulu untuk mengumpulkan orang-orang cukup dengan mengatakan kalimat ya sabahah. Itu kalau di pagi hari. Rasulullah berteriak ya sabahah. Kalimat itu adalah kalimat peringatan, kalimat undangan sekaligus peringatan bahwa akan ada yang akan terjadi di daerah itu. Faqalu, maka kemudian mereka mengatakan ma hadza fajtami'u ilaihi. Kemudian mereka berkumpul setelah Rasulullah memanggil ya sabahah, ya sabahah. Mereka berkumpul. Setelah berkumpul mereka mengatakan, man hadza? Ada apa ya Muhammad? Faqala, maka Rasul mengatakan, ara'aitum in akhbartukum anna khailan takhruju min sabhi hadzal jabal. Bagaimana pendapat kalian jika aku katakan bahwa besok pagi atau nanti sore akan ada musuh yang datang menyerang kita, yang turun dari min safi hadzal jabal, yang akan datang dari atas bukit sana atau dari bawah bukit tersebut. Akuntum musaddiquni, apakah kalian percaya dengan apa yang aku katakan? Nah, ini
bagaimana sikap orang Arab sikap orang-orang Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah mendapatkan ujian dari pamannya, dari Abu Lahab. Ya, tapi kemudian Rasulullah ingin mencoba kepada saudara yang lain, bahkan kepada orang-orang Quraisy lain mengatakan, "Ya Sabah." Ketika mereka dikumpulkan oleh Rasulullah, dan kemudian yang mengumpulkan adalah suaranya Rasulullah, hanya mereka datang. Kemudian Rasulullah ingin menguji tentang sikap bangsa Quraisy kepada beliau. Beliau mengatakan, "Ya akhbartukum anna khailan takhruju min sabi hadzal jabal." Bagaimana kalau aku katakan kepada kalian, jika besok pagi atau nanti sore, kata Rasulullah, akan datang musuh ke tempat ini, yang datang dari atas gunung atau dari lereng gunung tersebut. Akuntum musaddiquni. Apakah kalian mempercayai apa yang aku katakan? Qalu, maka mereka mengatakan, kharajna alaika qalu, mereka mengatakan, apakah kalian hanya mengumpulkan untuk itu? Maka mereka mengatakan, maka Rasul mengatakan iya. Ketika Rasulullah ingin menguji, mereka mengatakan, qalu, mereka mengatakan, na'am, kami percaya. Nah, ini jemaah sekalian salah satu kelebihan, keutamaan bangsa Quraisy saat itu terhadap Rasulullah adalah selalu percaya dengan apa yang dikatakannya. Ya. Kemudian jemaah sekalian, tiba-tiba ada seseorang yang datang dari belakang mereka. Ya, kemudian mereka mengatakan, kemudian dia mengatakan, ya, ma jarabna alaika kadzaban. Apakah kamu berdusta? Apakah kau mengatakan kata-kata dusta kepada orang-orang di sini? Ya. Qala, maka Rasul mengatakan, fa inni nadhirul lakum baina yadayya adzabun syadid. Aku sampaikan kepada kalian akan ada satu peristiwa yang akan bisa menyeret kalian kepada jurang kehinaan dan mendapatkan azab yang pedih di hadapan Allah. Faqala Abu Lahab, maka Abu Lahab mengatakan, tabban laka, celakalah wahai Muhammad, ma jama'tana illa lihadza. Celakalah wahai Muhammad, apakah kamu mengumpulkan kami semua di sini hanya untuk mendengarkan ocehanmu? Tsumma qama, kemudian turunlah ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, ini diantara bagaimana sikap dan keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwah secara khusus adalah kepada keluarganya. Ya. Jadi bagaimana Rasulullah mengajak kepada keluarga Abdul Manaf, keluarga Bani Hashim, kepada keluarga Abu Talib jemaah sekalian. Bahkan orang yang terdekat dalam lingkungan keluarganya adalah terhadap keluarganya Abu Talib, di mana Rasulullah hidup bersama Abu Talib dan anak-anak daripada Abu Talib. Makanya seperti Ali bin Abi Talib, kemudian Sofia binti Abi Talib yang merupakan anak-anak dari Abu Talib itu, ya, bahkan Ali bin Abi Talib sekalian begitu mudah menerima dakwah Rasulullah. Kenapa? Karena mereka hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tatkala jemaah sekalian, dakwah itu kemudian lebih luas lagi disampaikan kepada keluarga besar yang lainnya, seperti Abu Lahab, ya, ataupun yang lainnya mas sekalian, maka mulailah ada pertentangan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata orang yang sangat menentang dakwahnya adalah Abu Lahab, seorang pengusaha besar bangsa Quraisy saat itu, menolak dan mengingatkan tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian dia mengatakan, tabban laka, celakalah, durhakalah kamu kepada agama nenek moyangmu, durhakalah terhadap agama yang dibawa orang tuamu, yang dipegang oleh orang tuamu. Kemudian Abu Talib meresponnya bahwasanya saya akan membela engkau wahai Muhammad. Nah, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ini diantara materi singkat berkaitan dengan bagaimana apa yang dilakukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika dakwah jahriyah,
perintah Allah sudah sampai kepada beliau, maka beliau langsung merespon dengan cepat. Tetapi salah satu keutamaan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak menyebutkan orang-orang yang telah mengikutinya. Kenapa? Karena pasti ada resiko berat. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan dakwahnya itu hanya beliau sendiri yang menyampaikan, tidak menyebut-nyebut sahabat yang telah ikut bersama beliau. Ya, padahal di balik itu sudah ada kekuatan kecil yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kekuatan kecil itu jemaah sekalian adalah kekuatan yang sebenarnya besar. Kenapa? Karena di situ ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Abu Ubaidah Al-Jarrah, merupakan tokoh-tokoh fenomenal ya di kalangan bangsa Quraisy ya saat itu. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa pelajaran ataupun hikmah yang bisa kita ambil dari sejarah kenabian ini jemaah sekalian? Ya. Yang pertama jemaah sekalian, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menghabiskan waktu 3 tahun untuk berdakwah ya sirran, secara sembunyi-sembunyi. Summa ba'da dzalika a'lan da'watah. Kemudian setelah itu Rasulullah ya memberitakan, mengumumkan dakwah itu dengan terang-terangan, wajah rabiha linnasi ya kepada manusia, min ashiratihi wa min ghairihim, secara khusus adalah kepada siapa? Keluarganya. Nah, maka jemaah sekalian, jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini juga salah satu kalimat yang disampaikan oleh ya Syekh Muhammad At-Tamimi di dalam buku muqaddimah dari kitab Al-Usul As-Salasah ya, atau misalkan di kitab Usul Salasah di bagian awalnya ya, berkaitan dengan 4 kewajiban yang harus ada pada diri setiap muslim. Ya, pertama adalah ilmu. Ya, yang pertama adalah ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasulullah, ilmu tentang din, tentang agama. Ya. Yang kedua adalah al-amalu bihi, diamalkan. Dan jemaah sekalian, bagaimana ketika Rasulullah mendapatkan wahyu dan beliau amalkan untuk dirinya sendiri, kemudian ada da'watu ilahi, dan kemudian disampaikan kepada orang lain, dan orang lain yang dimaksud adalah keluarga dekat. Dan ini menjadi PR kita jemaah sekalian, ya, mengingatkan keluarga kita di rumah, apalagi ketika kita memiliki anak atau cucu yang sudah dewasa. Ya, anak cucu yang sudah dewasa, ya perlu kita mengingatkan mereka untuk ibadah kepada Allah. Dan jika anak dan cucu kita adalah laki-laki yang sudah balik, maka kewajiban kita adalah mengajak mereka ke masjid. Ini PR besar kita jemaah sekalian. Ya, PR besar kita. Kadang di beberapa masjid jemaah sekalian, ya, kita dapati memang di masjid itu hanya ada 2 generasi. Generasi anak dan generasi lansia. Ya, anak SMP itu nyaris tidak ada di masjid jemaah sekalian. Ya. Bahkan ada anak yang ke masjid sholat, kemudian namanya anak ya, lelumpatan itu kan, cerekan ya, dimarahi sama bapak-bapaknya yang lain. Kamu sholat di sini gandeng dan sebagainya sekalian. Ya. Karena mengganggu kehusuan. Tapi dia tidak merasa risih ketika anak atau cucu kita yang sudah balik tidak ke masjid gitu kan. Nah, ini sebenarnya lebih bahaya lagi. Jadi kebiasaan anak-anak kita di masa dewasa, di masa remaja adalah sangat bergantung di usia hari ini. Makanya misalkan di daerah Cimenyan itu ada masjid pakai kayu bersih masjid itu sekali. Ini masjid kok bersih banget, nggak ada guras-gores itu kayu sekali. Saya tanya ada pengajian anak-anak di sini? Nggak ada. Di sini khusus orang tua yang sholat. Anak-anak mengajinya di masjid sebelah. Kenapa? Karena mengganggu jamaah katanya. Wah, ini pemikirannya salah ini. Ya, pemikirannya salah. Ada di sampingnya ada madrasah, tapi anak-anak tidak boleh ke masjid. Ya, kalau sholat di madrasahnya ada ke masjid. Nah, ini DKM-nya keliru ya kan. Makanya masjid itu sepi dari anak-anak. Ya. Nah, ada lagi satu masjid sekalian di pada Suka Ideal, namanya Masjid Jabal Rahmah. Itu anak-anak itu banyak jam sekalian di masjid itu.
Ya, kalau pengajian namanya anak-anak karena masjidnya luas di belakang. Kalau orang tuanya tidak bisa mencegah, akhirnya anak-anak suruh di belakang, suruh aja main di belakang. Yang penting mereka mainnya di sekitar masjid. Nah, ini salah satu DKM itu luar biasa Mas sekalian. Inilah kondisi kita aja Mas sekalian. Dan makanya kenapa dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya dinilai sangat berhasil dalam waktu singkat. Ya, karena pendidikan dari sejak dini sudah diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pendidikan yang dilakukan oleh Nabi secara khusus adalah kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu anak kecil yang hidup bersama Nabi, satu rumah bersama Rasulullah, ya. Di rumahnya Abu Thalib. Ya. Bagaimana beliau selalu mengajari beliau, makanya ketika Rasulullah mencoba siapa di antara kalian yang akan membaiatku atau aku yang akan membaiat kalian, tidak ada yang siap kecuali dalam baik sirriyah ataupun jahriyah ada istilah mutabaah. Jadi ketika ada orang yang ya ditarget untuk mendapatkan dakwah untuk sampainya risalah kenabian kepada dia, maka Rasulullah selalu mutabaah, selalu mengincar, mendekati, kemudian mengawasi, kemudian menjaganya. Ya, yang itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah bukan satu dua, banyak sekalian. Ya, nah ini menjadi PR kita aja sekalian. Kadang ada orang ya yang kita ajak tapi tidak dimutabaah, tidak sering. Ya, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekalian tidak pernah bosan mengajak para sahabatnya untuk menerima kalimat tauhid tersebut, walaupun ada di antara mereka yang menolak. Tetapi jangan secara umum, ya bangsa Quraisy itu menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Mereka menerima dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka yakin dan percaya dengan sikap perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Rasulullah menguji mereka, ketika mereka dikumpulkan, ya kemudian Rasul mengatakan, jika besok pagi atau nanti sore akan ada musuh yang datang, apakah kalian percaya? Mereka mengatakan percaya. Ya, kenapa? Karena mereka tidak pernah mendapatkan nilai-nilai buruk dari sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini jadi jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu Wa Taala, memang untuk dakwah sirriyah dan dakwah jahriyah memang dimulai harus dari diri kita. Ketika kita mengajak kepada orang lain, maka bagaimana kita mensolehkan diri kita. Ketika kita ingin mensolehkan oleh orang lain, ya, ketika kita ingin mensolehkan orang lain, maka kewajiban kita adalah mensolehkan diri kita. Walaupun ada satu pertanyaan jemaah sekalian, apakah boleh ya kita mensolehkan orang lain tapi dirinya tidak soleh gitu? Kalau pas soleh, masya Allah, selalu ya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ya. Jadi ketika kita tahu kebenaran, tapi kita belum melakukan kebenaran, apakah boleh kita menyampaikan kebenaran? Para ulama kita mengatakan boleh. Ya. Kalau kita melihat kemungkaran, padahal kita adalah pelaku kemungkaran, itu kan, boleh mengingatkan kita, boleh mengingatkan mereka agar mereka tidak melakukan kemungkaran. Boleh, tapi dengan syarat. Ya. Tapi dengan syarat apa syaratnya? Dia berusaha ingin meninggalkan perbuatan itu. Ya. Ketika dia mengajak orang ngaji itu kan, padahal dia belum bisa ngaji itu kan, boleh. Tapi dengan syarat ada keinginan untuk bisa ngaji. Yang tidak boleh itu adalah nyuruh orang melakukan kebaikan, dia tidak ada keinginan untuk melakukan kebaikan. Inilah yang disebut dengan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya, jadi jemaah sekalian, ya poin terakhir dari pembahasan kita, ya bahwa ya bagaimana Rasulullah merespon ayat Allah. Ya, begitu Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk mengajak keluarga dekatnya, maka beliau sikapnya adalah sami'na wa ata'na. Ya, sami'na wa ata'na. Maka begitu pula jemaah sekalian, kalau kita
tahu itu adalah kebenaran, tahu itu adalah sunnah Rasulullah, minimal adalah sami'na, mau dengar dulu. Wa ata'na nanti nomor 2, ya, karena mungkin masih galau, masih belum siap, tapi